yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang mana menurut para masyayikh atau guru-guru yang memberikan ijazah, Qalqalah ini insyaallah bisa mengatasi berbagai macam masalah dan kesusahan dalam kehidupan ini. Keluarga kita banyak, anak kita banyak, tapi sulit mencari ekonomi. Umpama kita sudah melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi belum juga ada yang menerima, atau ada sahabat-sahabat yang sedang bekerja di luar negeri, tiba-tiba ada masalah dengan majikan, kita kena fitnah dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya bisa teratasi. Atau kita pun punya perusahaan diambang kehancuran, mau bangkrut dan sebagainya, padahal modalnya pun dapat pinjam dari bank misalnya. Insya Allah dengan pertolongan Allah semuanya bisa teratasi. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan dalam hidup kita ini, andaikan kita minta pertolongan sama Allah, kita serahkan sama Allah, kita minta Allah yang menyelesaikannya, maka semua itu menjadi mudah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga andaikan kita punya satu cita-cita, punya keinginan, dirasa sulit tercapainya, maka insya Allah asal kita minta pertolongan sama Allah, kita minta bantuan sama Allah, semuanya akan menjadi mudah. Terima kasih kepada yang telah berkomentar. Mohon maaf saya belum bisa menjawab semua komentar yang masuk. Pertama, tentang keagungan lafaz la haula termaktub, tercantum dalam sebuah kitab yang bernama kitab Syarah Kasifatus Saja, yang mana kitab ini dikarang atau disusun oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Allamah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama besar, seorang waliullah yang banyak sekali karangan kitabnya, baik itu dalam fan fikih, dalam tafsir dan lain sebagainya. Selain kitab ini, kitab Safinatun Najah sangat terkenal sekali, bukan hanya di Indonesia tapi di daerah Arab juga. Tafsir karangan ulama kita, yaitu tafsir An-Nawawi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti kita tahu sekarang bahwa beliau yang menyampaikan tentang keagungan Qalqalah ini adalah ulama besar, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, saya mengutip dari kitab Usul Rifqi Fil Husul ala Rizki yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau pun sama ulama besar, pengarang kitab tafsir Jalalain, supaya bagi sahabat yang mau mengamalkan lebih mantap di hati, lebih yakin bahwa yang menyampaikan faedah ini bukan orang biasa, tapi orang berilmu, bertakwa kepada Allah dan mendapat titel ulama, bahkan waliullah. Semoga kita mendapat barokah dari mereka. Diceritakan di dalam kitab Fawaidis Syaraji bahwasanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin." Siapa orang yang setiap hari membaca lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali, maka kata baginda Nabi, lam yusibhu faqatun abadan, maka orang tersebut tidak akan kena fakir selamanya. Nih, ini yang pertama. Sabda Rasulullah, siapa orang yang mendawamkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim setiap hari 100 kali, maka orang tadi tidak akan kena fakir selamanya. Jadi andaikan kita punya anak banyak, keluarga kita banyak, sementara penghasilan sedikit, jangan terlalu bingung, kita serahkan sama Allah. Apa salahnya anak kita, istri kita, keluarga kita, suruh mereka sehabis sholat baca la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali per orang, tambah dengan sholat Nabi 100, insya Allah
kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Nawawi, ay aqalluha, maksudnya paling sedikit bacalah la haula wala quwata illa bil azim, maka kesusahan tadi, kebingungan tadi akan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu dengan keagungan la haula, asal kita yakin dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, maka semuanya akan Allah atasi. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Nah, untuk cara mengamalkannya, sahabat-sahabat itu, kalau untuk wiridan ya cukuplah sehari semalam kita 100 kali, atau setiap habis sholat kita 100 kali, disertai dengan sholawat. Insya Allah semua masalah yang kita hadapi akan teratasi. Kemudian kalau ada hajat khusus, maksudnya keperluan yang besar, yang mendadak, atau sesuatu cita-cita yang menjadi target kita, ada ijazah dari guru saya, katanya begini, pertama kita sholat sunat hajat dulu, mau 2 rakaat, boleh 4 rakaat, lebih baik seperti yang dalam video saya yang ke belakang, yang 4 rakaat. Setelah salam, kemudian kita berniat sesuai keinginan. Misalnya kita berkata, ya Allah, semoga kesusahan saya ini cepat Engkau hilangkan, atau ya Allah, semoga anak saya yang gadis ini yang belum menikah cepat datangkan jodohnya ya Allah, umpama. Lalu bacakan Al-Fatihah 1 kali boleh, 7 kali lebih baik. Setelah itu kita bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca 1000 kali. 1000 kali membacanya. Paling-paling ya sekitar 20 atau 30 menit. Cuma setiap kita dapat 100 kali, kita selang dulu membaca doa. Doanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'anu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 3 kali. Biar lebih mantap akan saya terjemahkan, Allahumma, wahai Allah, lakal hamdu, milik Engkau segala puji, wa minkal faraju, dari Engkau datangnya kejembaran, kebahagiaan, wa ilaikal mushtaka, kepadamulah berkeluh kesah seluruh makhluk, wa bikal musta'anu, kepada Engkaulah minta pertolongan, la haula, tidak ada daya upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Kira-kira seperti itu maknanya. Satu kali lagi, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu 3 kali. Setelah 3 kali, lanjut ke Nabi, baca la haula sebanyak 100 kali. Setelah selesai 1000, kita tadahkan tangan kita, memohon kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah kesusahan saya ini. Baik itu utang, baik itu tentang fitnahan orang, baik itu masalah untuk putra kita misalnya yang kena masalah, pengen selamat. Ada orang difitnah, kemudian di penjara, padahal tidak bersalah. Mintalah pertolongan, perlindungan sama Allah. Insya Allah, Allah akan tolong. Insya Allah. Nah, untuk testimoni supaya lebih menjadi pendorong sama kita. Ini pernah ada seorang ibu-ibu datang kepada saya. Dia melaporkan begini, Kang Haji, putri saya kerja di luar negeri, tapi dia difitnah mencuri harta majikannya. Bagaimana caranya? Saya teringat dengan faidah ini. Kemudian sampaikan sama si ibu tadi, ibu ini baca. Kalau bisa sampaikan juga pada putri ibu biar membacanya di sana. Alhamdulillah, biidznillah, selamat. Bisa pulang, bahkan majikannya bisa membayar semua gaji yang ditahannya. Seperti itu.